mau minta waktu Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin kan, saya mau wawancara kepada Ibu tentang masalah dilema etika atau rujukan moral untuk menyelesaikan masalah di sekolah kita ini. Ibu ada waktu kan? Insya Allah ada, Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi ini yang ingin saya tanyakan begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai dilema etika atau rujukan moral melalui kondisi permasalahan itu. Dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Oh ya Bu, baik. Selanjutnya gini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus itu kadang-kadang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Melihat skala prioritas permasalahan yang mana yang lebih dulu harus diselesaikan, meskipun kadang permasalahan bertentangan dengan hati nurani. Sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Oh ya Bu, ya Bu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Pertama, saya mengidentifikasi hal yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara detail inti masalah. Siapa yang terlibat dan kemungkinan-kemungkinan efek dari permasalahan ini. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan. Prosedur ini dilakukan bersama tim yang terdiri dari wakil-wakil kepala sekolah dan unsur lain yang berkaitan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Pengambilan keputusan setelah diidentifikasi, dikaji dan dianalisis mendalam bersama tim sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Ya Bu. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika Bu? Selama ini menjadi pimpinan SMP Negeri 4 Siabu, ada pro kontra atas keputusan yang diambil, merupakan tantangan yang harus dihadapi. Keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, ya Bu. Selanjutnya gini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Keputusan tidak diambil sendiri dan seketika. Memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Oke ya Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Oke ya Bu. Jadi Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambilkan keputusan dilema etika Bu? Sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah, mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Ya baik Bu, terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin Pak, kira-kira Bapak ada waktu nggak saya mau wawancara tentang masalah dilema etika atau penunjukan moral? Ya, silakan Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan.
Jadi sini yang mau saya tanyakan Pak, selama ini dalam bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang disebut dilema etika merupakan remeka atau bujukan moral Pak? Ya Pak, permasalahan yang dapat identifikasi sebagai dilema etika atau bujukan moral melalui kondisi permasalahan itu. Dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, saya akan melihat skala prioritas permasalahan yang mana yang lebih dulu harus diselesaikan, meskipun kadang permasalahan bertentangan dengan hati nurani. Sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama, saya mengidentifikasi hal yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan. Ya. Kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara detail inti masalah, siapa yang terlibat, dan kemungkinan efek dari permasalahan ini. Ya, Pak. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan, prosedur ini dilanjutkan bersama tim yang terdiri dari wakil-wakil kepala sekolah dan unsur lain yang berkaitan. Oke Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke Pak, saya mengambil keputusan setelah diidentifikasi, dikaji dan dianalisis mendalam bersama tim sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya selama ini menjadi pimpinan di SMP Negeri 3 Siabu. Ada pro kontra atas keputusan yang diambil, merupakan tantangan yang harus dihadapi. Keputusan yang diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Keputusan tidak diambil sendiri-sendiri dan seketika memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Oke Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik, juga berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Oke. Jadi Pak begini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya sebagai pimpinan di sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah, mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menemukan lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Demikianlah tadi wawancara, Bapak sudah meluangkan waktu. Jadi begitu pun Pak, saya mohon izin untuk pamit Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Oke Pak, silakan.